Halo semuanya, saya Akila Karima Zurafa dari kelas SIKJ 2404. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugas 2 pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pada tugas ini membahas sebuah materi storage procedure, trigger, dan juga DCL. Setelah mengaktifkan exam PP, kita langsung masuk saja ke MySQL Workbench. Yang pertama, kita membuat file baru. Di sini kita tuliskan connection name-nya dengan nama basdat underscore tugas 2. Di sini kita ganti port yang sesuai dengan exam PP-nya tadi. Kita klik OK. Kita masuk ke root-nya. Continue anyway. Oke, kita mulai untuk buat terlebih dahulu database-nya. Create database, kita beri nama database-nya manajemen underscore obat underscore NIM saya yaitu 129, NIM terakhir saya yaitu 129, titik koma, jangan lupa, use manajemen underscore obat underscore 129. Selanjutnya kita buat untuk tags yang pertama kita bisa salin saja. Pastikan tidak ada typo dan semua sudah diganti dengan 3 digit terakhir NIM saya sesuai dengan perintah pada PDF. Oke, task pertama kita coba. Sebelumnya kita running dulu terlebih dahulu untuk membuat database-nya. Bisa dilihat di bawah sini. Oke, sudah tersimpan, sudah terbuat database-nya. Selanjutnya kita running task 1. Oke, sudah terbuat juga tabel-tabelnya. Selanjutnya kita lanjut pada task kedua. Dan task kedua ini juga diperbolehkan untuk menyalin dari PDF. Setelah itu, sebelum kita running task kedua, kita pastikan dulu tabelnya sudah bisa digunakan. Root basdat tugas 2 dan sudah ada ya di sini. Kita double klik saja. Setelah itu kita lihat tabel yang sudah dibuat tadi. Oke, masih kosong ya. Tabel obat 129 juga masih kosong. Transaksi juga masih kosong. Itu karena kita belum merunning insert-nya yang tertera pada task 2.
Oleh karena itu, kita coba running task 2-nya. Oh, ada apa nih guys? Oh, ini belum diganti. Bentar ya. 29 129. Oke, kita coba lagi. Nah, sudah bisa. Selanjutnya kita lihat di tabelnya. Di tabel obat, oke, sudah masuk datanya. Di tabel transaksi juga sudah masuk. Selanjutnya kita bisa melanjutkan ke task ketiga. Kita akan melanjutkan ke task ketiga. Task 3. Nah, di task ini kita tidak diperbolehkan untuk menyalin yang ada di PDF. Kita harus membuatnya manual sendiri. Oleh karena itu, yang pertama kita akan melihat terlebih dahulu perintahnya apa. Oke, pada task 3 ini diperintahkan untuk buatlah trigger untuk menambah record di tabel log transaksi obat ketika terjadi transaksi di tabel transaksi obat. Oke, coba kita running task 3-nya. Apakah sudah bisa? Oke, ini sudah ya.
sudah bisa diakses. Selanjutnya kita running insertnya. Oke, sudah. Coba kita lihat apakah yang tadi kita buat sudah masuk ke dalam tabel log transaksi obat. Oke, sudah masuk, berarti sudah berhasil di task ketiga. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan mengerjakan task 4. Task 4. Di sini kita akan menuliskan, ini kita hapus saja dulu. Di sini kita akan menuliskan sintak yang pertama delimiter double slash. Selanjutnya kita akan membuat create procedure pada tabel transaksi pada tabel tambah underscore obat underscore 129 buka kurung. Di sini kita bisa isi in p underscore id obat id pasien terlebih dahulu, pasien. Di sini kita menggunakan integer. Selanjutnya in p underscore id obat. Di sini juga kita menggunakan integer. Selanjutnya yang terakhir kita akan membuat p underscore jumlah underscore obat. Di sini juga kita menggunakan integer. Lalu enter dan tutup kurung, dan kita bisa menambahkan begin, dan kita akan membuat data, ingin memasukkan sebuah data insert kepada, kita akan memasukkan sebuah data kepada tabel transaksi underscore obat underscore 129 pada kolom ID pasien. Selanjutnya ID obat, dan yang terakhir jumlah underscore obat, tutup kurung. Lalu kita tambahkan, jangan lupa values yang kita akan tambahkan yaitu p underscore id pasien. Selanjutnya p underscore id obat. Terakhir p underscore jumlah obat. Jangan lupa titik koma, bisa kita n titik koma double slash delimiter. Delimiter. Di sini juga kita tambahkan call tambah underscore obat underscore 129. Di sini kita akan memasukkan pada tabel tambah obat ini yaitu 2103,5. Call ini berfungsi mirip dengan insert, yaitu untuk menambahkan data. Dan di sini kita bisa melihat dengan menambahkan select bintang from. Kita akan melihat pada tabel log underscore transaksi underscore obat underscore 129 titik koma. Mari kita coba untuk di running, apakah ini sudah bisa. Oke, ini already exist, berarti sudah bisa. Coba kita running call-nya. Oke, sudah terrunning. Kita bisa lihat apakah data yang tadi kita running sudah masuk ke tabel log transaksi obat. Oke, ini sudah masuk ya. Datanya sudah masuk. Oleh karena itu bisa kita lanjut ke task kelima.
Oke, bisa kita lanjut pada teks yang kelima. Di sini kita akan mengerjakannya pada sel di exam PP. Pertama, kita buka terlebih dahulu selnya, lalu kita masukkan MySQL min u root, lalu bisa dimasukkan create user dengan first name saya yaitu Oke, di sini sudah masuk ke connection baru. Di sini kita bisa aktifkan database-nya, manajemen underscore obat underscore 129. Yang akan kita tes yaitu insert into mana insert itu manajemen underscore obat underscore 129, buka kurung, ID obat, terus ID, terus nama obat, selanjutnya harga obat, lalu values 104, kita kasih nama ibuprofen, kita beri harga 8.000, titik, koma, selanjutnya perbandingannya kita buat select from manajemen obat 129. Oke, coba kita run database-nya. Oke, udah bisa. Lanjutnya ini apakah bisa? Oh, ini kita gunakan di sini obat. Iya, obat. Apakah bisa? Nah, betul. Ini memang pada trigger yang tadi kita sudah buat pada user Akila, memang insert itu harus berhasil, dan sedangkan untuk selectnya itu seharusnya tidak berhasil. Coba kita cek. Nah, udah bisa. Oke, selanjutnya kita coba untuk user yang kedua, yaitu kita kasih nama Zurafa. Di sini localhost, portnya sama 747, username-nya Zurafa. Ini ya, kita oke. Kita masuk ke ini, kita passwordnya tadi 1000. Oke,
continue anyway. Kita masukkan manajemen obat underscore 129, insert, select from obat 129. Terus yang ini kita buat insert into obat 129, ID obat, nama obat, harga obat, values 105, kita kasih nama vitamin C, kita kasih harga 4.000. Nah, kita coba untuk mengaktifkan kembali database-nya. Oke, sudah aktif. Pada user yang kedua ini hanya bisa berhasil pada select. Apakah ini bisa berhasil? Nah, bisa ditampilkan tabel obatnya. Dan pada user yang kedua ini untuk insert tidak akan bisa berhasil. Mari kita coba. Nah, nggak bisa karena tidak ada aksesnya. Oke, sudah semua task kita kerjakan dengan berhasil. Oleh karena itu, tugas 2 ini sudah selesai. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih.